Oke, semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dodi Fandi, saya berasal dari Provinsi Lampung ya, saudara-saudara. Eh, Terima kasih kepada Bapak Randi Proskasandra yang telah memberi kami kesempatan untuk sekian berpresentasi untuk tugas akhir mata kuliah Praktikum Sistem Basis Data. Pada pagi hari ini saya ingin belajar juga tentang penggunaan OBS dan juga untuk melatih saya untuk bisa menjadi streamer. Hehe. Doakan ya Pak. Oke, langsung saja. Eh, kita langsung ke perkenalan saja. Saya akan mencoba untuk berbagi share screen, saudara. Nah, saya untuk letakkan kamera di sini saja. Semuanya, nama saya Ridho Rifandi. Saya berasal dari pendidikan atau jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Eh, saya segini, 18 Oktober 2025. Asal saya, alamat saya adalah di Mulyajati, RT 22 RW 05. Ini nomor HP saya. Saya itu asalnya dari sini ya. Saya asalnya dari, saya berasal dari Lampung ya, sangat jauh. Karena saya juga berkebetulan untuk eh, libur tahun baru ini saya tidak pulang karena saya jauh dan untuk berangkat ke Kalsel sendiri ya membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, 1 harian lebih kalau dihitung dari perkiraan paling lamanya gitu. Ini ilustrasi singkat perkenalan saya, NISN saya, terus untuk NIM saya bisa dilihat di sini. Maaf, 97 ya. Bisa dilihat di sini semua eh, nomor induk mahasiswa saya. Oke, itu sekian aja perkenalan dari saya. Eh, Saya sekalian belajar menggunakan OBS juga, Bapak. Mohon izin. Eh, Oke, kita langsung aja ke bentar, hmm, saya tugas akhir pada kuliah praktikum sistem basis data kali ini itu ialah jadwal dan manajemen podcast. Nah, jadwal manajemen podcast itu jadi saya merancang sebuah web. Nanti kita bisa lihat webnya seperti ini, Bapak, untuk loginnya. Nah, web itu jadi kita membuat sebuah jadwal dalam sebuah agenda podcast. Ini kita bisa lihat di sini. Nomor 12, jadwal dan manajemen podcast. Kelola jadwal dan tamu podcast, input progress episode. Ini misalnya role adminnya dia kelola jadwal. Nah, dan tamunya siapa, jadwalnya kapan, terus usernya. Nah, usernya itu input progress episode-nya. Nah, itu gimana? Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita langsung saja untuk ke basis datanya sendiri. Nah, basis datanya kira-kira seperti ini. Nah, basis datanya akan saya jelaskan sedikit. Em, Semuanya ya. Oh, ini nggak bisa sebelah sini saja. Jadi saya juga belajar mengatur ini, mengatur bisnisnya biar enggak ini, biar nggak tutupin sama kamera. Facecam ya. Nah, jadi seperti ini.
Ini sistem tabelnya seperti ini. Saya jelaskan secara singkat saja. Eh, oh iya, saya hampir kelupaan untuk nama tugas akhirnya. Saya kenapa podcast Tante Rizka? Karena Rizka itu adalah cewek saya sendiri ya, guys. Jadi cewek saya itu, nah kurang lebih ya seperti ini. Ya ini orangnya, dan kalian bisa lihat ya di bagian halaman loginnya. Ya, inilah cewek saya. Ya jadi seperti itu. Nah, kenapa saya istilahnya pakai nama dia? Karena ya udah terlanjur kecintaan ya mau gimana gitu kan. Oke, kita langsung saja ke basis datanya. Basis datanya kira-kira seperti ini, dan saya akan menjelaskan yang pertama, dalam basis data ini terdapat tiga entitas utama yang saling berhubungan. Yang pertama, tabel users. Nah, tabel users ini berfungsi untuk menyimpan kredensial login dan profil pengguna. Di sini terdapat kolom role seperti admin dan host yang membedakan hak akses kontrol pada aplikasi. Yang kedua ada tabel kategoris, digunakan sebagai referensi pengelompokan konten. Saat ini tersedia 5 kategori ya di dalam tugas akhir saya sendiri. Yang pertama ada edukasi, yang kedua ada horor, yang ketiga ada komedi, yang keempat ada teknologi, dan yang kelima ada lifestyle. Oke, tabel yang ketiga adalah podcast. Tabel utama yang menampung detail konten, mulai dari judul, host, deskripsi, hingga tanggal rilisnya. Terus yang ketiga, primary key-nya. Nah, primary key-nya ini eh, ada dua. Yang pertama ada primary key. Setiap tabel, users, kategoris, podcast mempunyai ID kolom sebagai primary key. Ini memastikan setiap baris data tidak akan tertukar. Nah, yang kedua ada foreign key. Relasi antar tabel dihubungkan melalui foreign key. Pada tabel podcast terdapat kolom kategori ID. Nah, menginstruksi ke ID pada tabel kategori. Contoh podcast. Nah, misalkan di sini ya. Bentar saya ini dulu. Podcast kita ke podcast. Nah, di sini ada data monyet hijau Banyumas ya. Nah, monyet hijau Banyumas memiliki kategori ID. Sebentar ya. Ada kategori ID yang berarti secara otomatis terhubung ke kategori edukasi. Nah, database ini telah menerapkan prinsip normalisasi untuk menghindari redundansi data. Yang pertama adalah personal form. Setiap kolom hanya berisi satu nilai atomik dan tidak ada grup yang berulang. Yang kedua, second normal form. Sesemua atribut non-key seperti judul, host, nama, kategori bergantung sepenuhnya pada primary key masing-masing tabel. Nah, misalkan judul podcast primary key-nya adalah ID. Nah, jadi seperti ini. Ini mohon izin, Bapak. Nah, ini untuk session, ini untuk usersnya, ini untuk podcastnya. Nanti saya akan mendemokan bagaimana caranya di webnya itu saya mengentrikan, menginputkan data, dan apakah masuk ke basis datanya atau tidak. Tapi ini yang saya bisa lihatkan terlebih dahulu adalah untuk struktur tabelnya kira-kira seperti ini. Jadi seperti ini. Ini untuk job, stylist, kategoris. Nah, untuk kategorinya, untuk ke tabel kategori ini nanti kita untuk menginputkan kategori, saat kita untuk membuat jadwal podcast, itu akan diminta untuk memasukkan kategorinya, apakah edukasi, horor, komedi, teknologi, dan lifestyle. Untuk bisa menambahkan juga, bisa juga kita untuk mengeditnya.
Nah, kita tinggal tambahkan saja untuk di sini. Kita tinggal eh, ya ini bisa untuk menambahkan, tapi saya buatnya 5 ini saja. Nah, terus ada chance. Nah, ini untuk disegnernya. Nah, kira-kira seperti ini yang tadi ya, basis datanya. Saya rapikan dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini. Nah, saja kita mendemokan webnya ya. Terus webnya. Itu, iya, hampir lupa. Untuk framework yang sudah gunakan, itu frameworknya pakai Laravel dan pakai Laragon ya. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya. Laragon. Memang aku memakai framework gitu. Nah, jadi kita masuk ke admin ya. Kenapa admin? Karena di sini kita melihat users. Nah, biasanya untuk web sendiri itu kalau misalkan kita nggak punya akun, eh, di sini akan terlihat belum punya akun, create the akun kan. Tapi karena ini apa namanya, eh, istilahnya kita membuat webnya, kita udah bisa membuat akunnya langsung. Jadi membuat langsung akunnya seperti itu. Nah, di sini ada dua users, ada admin sama Gus. Nah, passwordnya di sini. Ini udah pakai ini ya, udah dipakai apa namanya? Istilahnya itu udah dideklarasikan lah gitu. Jadi deklarasinya bentuknya seperti ini. Jadi langsung saja kita masuk ke passwordnya, admin password, passwordnya password seperti ini. Nah, jadi kita udah mengentrikan intinya tadi loginnya itu akan tertera di sini. Nah, di sini basis data eh, akan dibaca betul apa salahnya ketika benar. Nah, jadi masuk ke halaman berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi, nah, di sini tertera monyet hijau Banyumas. Nah, di ini di mana? Bisa dilihat di basis datanya di podcast. Jadi seperti ini. Misalkan kita tambahkan di sini, hmm, nah, klik kita artinya membuat ya, misalkan eh, istri malam Sabtu, misal gitu. Hostnya nama cewek saya sendiri, kategorinya. Nah, kategorinya ini dari tabel ini nih. Tuh. Ada si horror comedy lifestyle. Itu bisa tambahkan di sini. Nah, misalkan malam Sabtu horor misalnya itu. Ya kan deskripsinya. Malam Sabtu penuh dengan kuntilanak bisa gitu. Nah, tulisnya bisa kita buat di 31 besok, misalnya 30 menit. Nah, ini create ya, simpan ke database. Nah, otomatis data yang kita entrykan itu sudah data podcast baru berhasil disimpan. Nah, di basis datanya gimana? Nah, di basis datanya kita lihat di podcast. Nah, sudah ada di sini Misteri Malam Sabtu, Rizka Putri Ramadhani, Malam Sabtu dengan deskripsinya, tanggal rilis, dan update-nya bisa dilihat di sini. Update-nya bisa dilihat di sini. Nah, itu saat kita mau mencari data monyet misalnya gitu. Cari data. Nah, monyet ini akan terbaca oleh sistem yang di mana sistem itu akan mengarahkan ke monyet hijau Banyumas karena kita mencari kata monyet dan berartilah judul podcastnya seperti ini.
keluar. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk update-nya, misalkan kita edit. Nah, misalkan edit jangan monyet hijau Banyumas, misal lumpur Pindo Bluetooth misal gitu. Baru nah, sudah ini ya, benar. Tuh, sudah bisa kita lihat. Nah, kita lihat. Jadi untuk create update-nya, nah delete-nya gimana? Nah, delete-nya tinggal kita hapus, misalnya yang misteri malam Sabtu kita hapus. Nah, terus ketemu di basis data, nah sudah terhapus di bagian tanggal podcastnya tidak ada masalah. Nah, untuk section-nya sendiri, ini untuk eh, melihat web ini diaksesnya kapan. Nah, jadi security-nya bisa dilihat di sini dia usernya pakai apa, Mozilla misal gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Udah 16 menit ya. Hmm, ya akan coba untuk penutupan kira-kira seperti itu. Ya, mungkin itu saja semuanya yang bisa saya jelaskan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, ikut yang sebesar-besarnya karena udah menonton video ini semuanya. See you the next stream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.